Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amal Hakim dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Surabaya, kelas 2023E. Jadi kali ini saya ingin berbicara mengenai pengalaman pribadi saya. Saya ingin menceritakan mengenai pengalaman saya masuk dan diterima di Universitas Negeri Surabaya. Saya menyebut ini adalah pengalaman yang sangat membanggakan bagi diri saya sendiri karena saya mampu masuk di universitas, salah satu rencana saya ketika saya berada di sekolah menengah atas atau SMA. Jadi waktu itu sebelum saya mengikuti ujian UTBK, ujian tulis berbasis komputer UTBK, saya punya harapan bahwa saya bisa lolos di eligible sekolah. Dari itu saya tidak usah susah untuk ujian. Ternyata tidak. Saya mendapatkan posisi 200 dari 300 sekian peserta di jurusan saya MIPA. Oleh karena itu saya mau tidak mau harus berusaha untuk masuk perguruan tinggi melalui tes, karena saya tahu untuk masuk melalui jalur mandiri cukup sulit dan juga menguras keuangan dalam ekonomi. Untuk itu saya berusaha untuk belajar memahami soal-soal atau maupun jenis soal yang ada dalam UTBK tersebut, hingga pada saat hari dimana saya melaksanakan ujian, saya memilih di Universitas Airlangga untuk tes. Saya nggak tahu kenapa saya ingin memilih sana, karena rencana awalnya memang mengambil sastra Inggris di sana, tetapi setelah tes dan setelah menunggu sekian lama, selama 1 bulan kurang lebih, dan pengumuman, saya dinyatakan lulus di Universitas Negeri Surabaya dengan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ketika itu saya senang, saya sangat senang karena saya bisa lolos. Karena terdapat beberapa teman saya yang masih belum terdapat kesempatan lolos di jalur UTBK. Di saat itu saya merasa bahagia, saya merasa senang karena saya bisa lolos di Universitas Negeri Surabaya, karena itu adalah salah satu universitas yang berada dalam daftar rencana lanjutan studi saya yang telah saya susun di masa-masa SMA, terutama di kelas 12. Setelah itu, setelah dinyatakan diterima, saya senang, dan dari situ saya masih bingung langkah apa yang harus saya lakukan selanjutnya setelah dinyatakan diterima. Saya bertanya-tanya dan maupun berkomunikasi dengan teman-teman saya yang sama-sama dinyatakan lolos, tetapi di universitas yang berbeda. Mereka melakukan atau melihat informasi-informasi yang berada pada sosial media universitas masing-masing, dengan melihat maupun terdapat informasi untuk menghubungi salah satu kontak person untuk dimasukkan ke sebuah grup bisa bilang komunitas ataupun perkumpulan mahasiswa baru di universitas. Saya juga melakukan hal yang sama, dan saya alhamdulillah mempunyai teman di satu prodi yang sama di Fakultas Bahasa dan Seni. Dia berada di prodi desain komunikasi visual atau DKV. Jadi situ saya setidaknya ada satu komunikasi bahwa saya mendapatkan informasi bahwa saya harus masuk di grup himpunan terlebih dahulu. Saya masuk di grup himpunan, kemudian saya juga berkomunikasi dengan teman sekelas saya yang sama-sama dinyatakan lolos di UNESA. Dia dinyatakan lolos di program studi pendidikan matematika.
Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Saya juga sering berkomunikasi dengan teman saya karena saya cukup dekat ya, karena kami satu kelas. Jadi itu saya berkomunikasi dengan dia untuk bagaimana tahapan selanjutnya. Daftar ulang pun kita lalui, ya saya lalui dengan teman saya juga saling berkomunikasi sampai masa pra pengenalan kehidupan kampus Universitas Negeri Surabaya yang dilakukan juga secara online. Dari situ sudah mulai cukup terasa sebenarnya padatnya kampus seperti apa, dengan informasi yang cukup mendadak, perubahan-perubahan jadwal, perubahan-perubahan informasi sudah sering saya temui di masa-masa SMA juga. Tetapi di dunia perkuliahan mungkin agak sedikit berbeda, mungkin dalam segi waktunya yang lebih singkat untuk pergantiannya. Misalkan hari ini ditetapkan A, bisa jadi nanti malam ada perubahan B, begitu. Setelah saya mengetahui terdapat beberapa perubahan-perubahan yang ada di kehidupan kampus dari PPKM fakultas, univ fakultas maupun jurusan yang baru saja saya lewati di Kalpataru tahun 2023 pekan lalu. Pengalaman saya cukup menyenangkan karena saya sempat menjadi ketua kelompok pada kelompok saya di PKKMB Fakultas dan ketua kelompok di aspek jurusan Kalpataru tahun 2023. Pengalaman saya sebagai ketua tentu memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena harus bisa mengontrol bukan diri saya sendiri tapi juga orang banyak, baik itu di kelompok PPKMB saya di fakultas maupun di jurusan. Mengontrol orang yang jumlahnya sangat banyak itu juga bukan hal yang mudah, tetapi harus saya lakukan karena itu merupakan tanggung jawab saya, meskipun terdapat kakak-kakak pemandu yang selalu memberikan arahan dari setiap kegiatan yang dilampaui atau yang dilakukan. Dari situ saya juga belajar untuk bisa mengatur waktu saya, bagaimana saya mengatur waktu tugas, mengerjakan tugas dan mengatur waktu untuk mengerjakan tugas kuliah maupun tugas ospek, begitu. Walaupun di tugas ospek fakultas juga terdapat beberapa tugas yang masih belum saya penuhi, dan ada tugas yang sedang dalam progres pengerjaan untuk tahap finalisasi. Jadi itu kurang lebih pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa baru di Universitas Negeri Surabaya. Jadi hal yang dapat saya petik itu adalah bagaimana diri saya sendiri mengatur waktu dalam perkuliahan, terus lalu dunia perkuliahan itu bagaimana alur pembelajarannya, dan alur pertemanan juga bagaimana. Jujur kalau pertemanan memang harus dibutuhkan karena itu adalah relasi yang sangat penting di masa-masa perkuliahan, karena informasi-informasi itu dapat datang dari mana saja, begitu. Terutama dalam mengatur keuangan itu juga sangat perlu sekali. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.